Jadi kalau bernafas, terutama nanti waktu latihan zikir nafas jasadiyah, kita perhatikan hukum-hukum pernafasan semacam ini. Ya. Nah, di dalam zikir nafas jasadiyah kita sangat penting untuk menyadari keluar masuknya nafas. Jadi fokusnya nanti fokusnya di hidung waktu zikir nafas jasadiyah. Lalu itu kalau seseorang bernafas dengan nafas perut seperti itu, maka terjadi lapangnya rongga dada yang disebut dalam doa Nabi Musa itu Robbis rohli sodri wayasirli amri. Jadi kalau kita ini lapang dada, maka urusannya akan dimudahkan. Ini paru-paru, ada yang paru-paru kanan ya, ini paru-paru kanan. Teman-teman bisa lihat dia ada 3 lobus ya, 3 bongkahan. Lalu ini paru-paru kiri dia ada 2 lobus ya, 2 bongkahan. Secara maknawi saya sering mengatakan bahwa ketika seseorang itu bernafas lalu nafasnya dibarengkan zikirnya dimasukkan atau diintegrasikan di dalam nafasnya, maka nafas oksigen yang dihirup nanti akan menyampaikan pesan-pesan zikir itu ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Itu melibatkan betapa reaksi kimia yang terjadi itu luar biasa. Nah, sehingga saya harap teman-teman bisa menyadari, dan saya selalu bilang pada saat kita kebingungan apa yang harus kita syukuri, salah satu hal yang layak kita syukuri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Kawan-kawan sufi semua, seperti yang saya janjikan kemarin, ya, kita telah memasuki pembahasan buku panduan praktis zikir nafas, dan kita masuk ke bab tentang hakikat nafas ya. Nah, sebelum kita memahami tentang hakikat nafas ya, kita akan memahami dulu anatomi fisiologi napas ya, secara ilmu kedokteran, agar kita memahami nafas sebagai wadah zikir dari aspek jasadiahnya ya. Sehingga nanti harapannya kita akan lebih menghayati pada saat kita mempraktekkan zikir nafas, terutama zikir nafas jasadiah, baik level 1, level 2 maupun level 3. Kita akan lebih mudah untuk merasakan makna-maknanya dan hikmah-hikmah yang luar biasa yang terkandung di dalam sistem pernafasan kita ya. Jadi 1 atau 2 episode ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi nafas, yakni nafas sebagai wadah zikir ya. Nah, kita akan belajar memahami secara jasadiah sebelum kita membahas lebih dalam tentang hakikat nafas, sehingga nanti waktu kita membahas hakikat nafas kita bisa memahaminya jauh lebih dalam. Baik ya, saya akan sampaikan dulu ya anatomi pernafasan melalui beberapa video berikut ini ya. Silahkan teman-teman amati. Inilah organ-organ pernafasan yang terlibat di dalam proses napas kita secara fisiologis ya. Baik teman-teman kawan sufi semua ya, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang hakikat zikir, ada baiknya kita memahami dulu apa atau bagaimana sistem pernafasan kita secara jasadiah ya. Jadi organ utama di dalam sistem pernafasan kita adalah paru ya. Jadi ini paru. Kita bisa melihat paru-paru kita ya. Yang ini paru-paru, ada yang paru-paru kanan ya. Ini paru-paru kanan. Teman-teman bisa lihat dia ada 3 lobus ya, 3 bongkahan. Lalu ini paru-paru kiri dia ada 2 lobus ya, 2 bongkahan. Lalu yang ini, ini adalah trakea, ada 2 ini bercabang itu. Bronkus ya, ini ada bronkus, lalu di atasnya trakea namanya. Nah, ini adalah organ paru yang menjadi organ utama di dalam sistem pernafasan ya. Nah, ini jantung, gini kita bisa melihat ya. Jadi ini
kita bisa melihat ini letak, ini paru kiri, lalu di situ ada jantung. Jadi di dada kiri sebelah kiri itu ada jantungnya. Dan nanti sangat terkait ya antara paru dan jantung, hubungannya di dalam pernafasan. Nanti paru-paru akan di dalam alveolus atau alveoli, sel-sel terkecil di paru, dia akan ada peristiwa perpindahan dari karbon dioksida dan oksigen, di mana nanti karbon dioksida akan dibuang dan oksigen akan diedarkan oleh jantung ke seluruh tubuh ya. Jika kita lihat secara lengkap, ini paru-paru kita ya. Jadi ada tulang, namanya ini tulang rusuk atau kosta yang hitam-hitam ini ya. Nah ini adalah paru-paru kita, dan teman-teman harus paham ini namanya diafragma ya teman-teman ya. Jadi diafragma, coba saya perlihatkan diafragmanya saja. Nah ini diafragma itu seperti ini ya. Ini adalah diafragma. Nah ini adalah diafragma, di mana di atasnya ini organ dada, yang di bawahnya organ perut ya. Saya akan perlihatkan semacam ini ya. Nah ini, jadi ini ada jantung, lalu ada paru, dan di bawahnya itu adalah diafragma. Jadi nanti teman-teman bisa membayangkan kalau orang nafas perut itu dia bagaimana gitu ya. Ya saya kira secara anatomi teman-teman paham ya. Ya baik. Ya mari kita lihat dari aspek lain ya. Ini dari gambar yang lain, tapi saya ingin menjelaskan secara utuh tentang organ-organ pernafasan ya, biar teman-teman bisa memahami dengan lebih jelas ya. Nah teman-teman bisa lihat ini ya, ini adalah organ-organ pernafasan kita ya. Jadi udara masuk lewat nasal itu hidung ya, yaitu ini ya. Lalu nanti dia masuk ke laring atau tenggorokan ya, ini laring. Di daerah sini laring. Lalu nanti dia akan masuk ke trakea, tadi yang sudah saya sebut ya. Jadi ini trakea. Lalu setelah masuk ke trakea, dia akan masuk ke bronkus. Dari bronkus lalu baru masuk ke paru-paru ya. Itu aliran udara yang masuk. Nah di dalam zikir nafas jasadiyah, kita sangat penting untuk menyadari keluar masuknya nafas. Jadi fokusnya nanti fokusnya di hidung waktu zikir nafas jasadiyah. Lalu waktu zikir nafas jasadiyah level 1 itu fokusnya di hidung. Nanti zikir nafas jasadiyah level 2 itu fokusnya di alirannya tadi, dari nasal cavity atau dari hidung sampai masuk ke paru sampai mengembangkan rongga perut. Ya, ini adalah organ-organ dari pernafasan kita ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Ini organ-organ pernafasan kita, bisa dilihat dari belakang begini ya. Ini dari belakang kita bisa lihat. Nah, ini saya harap teman-teman bisa menghayatinya dengan lebih baik. Jadi ketika kita membahas pernafasan, kita tahu betapa pernafasan ini begitu luar biasanya. Ini baru kita lihat secara anatomi, apalagi kalau kita lihat secara biokimiawinya itu sangat luar biasa. Baik ya. Ya baik, ya teman-teman sudah melihat ya anatomi, sehingga teman-teman bisa membayangkan bagaimana nafas masuk, ke arah mana saja nanti nafas masuk, lalu organ-organ yang terlibat apa saja ya. Teman-teman sudah melihat videonya, dan semoga teman-teman nanti lebih bisa menghayati proses pernafasan secara jasadiah ya. Nah, kedepannya nanti kita akan memberi semacam penjelasan tentang fisiologi atau bagaimana napas kita bekerja.
Sehingga kita bisa menyadari betapa kompleksnya dan betapa luar biasanya napas ini yang ada di dalam diri kita ya. Teman-teman tadi sudah memahami bahwa eh, paru ya, jadi ini organ paru. Nah, organ paru ini paru-paru kanan, ini paru-paru kiri, sebagaimana tadi videonya ya. Lalu teman-teman memahami bahwa ketika seseorang bernafas, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru nanti akan dibawa oleh pembuluh darah ya yang menuju jantung ya. Pembuluh darah menuju jantung, lalu nanti dari jantung darah yang mengandung banyak oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh ya. Jadi oksigen yang kita hirup di dalam pernafasan kita setiap hari itu nanti pada akhirnya dia akan mencapai triliunan, akan mencapai ke dalam sel yang jumlahnya triliunan yang ada di dalam tubuh kita. Maka secara maknawi saya sering mengatakan bahwa ketika seseorang itu bernafas lalu nafasnya dibarengkan zikirnya dimasukkan atau diintegrasikan di dalam nafasnya, maka nafas oksigen yang dihirup nanti akan menyampaikan pesan-pesan zikir itu ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Itu secara maknawi demikian ya. Karena begitu nanti ya teman-teman. Jadi oksigen yang masuk ke paru-paru nanti akan diedarkan ke jantung, lalu dari jantung nanti oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu proses yang ya sangat kompleksnya, proses yang tidak sesederhana seperti yang saya ceritakan. Itu melibatkan betapa reaksi kimia yang terjadi itu luar biasa. Nah, sehingga saya harap teman-teman bisa menyadari, dan saya selalu bilang pada saat kita kebingungan apa yang harus kita syukuri, salah satu hal yang layak kita syukuri adalah ketika kita menarik nafas dan nafas itu masuk, dan saat kita menghembuskan nafas, nafas itu keluar. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa ya. Jadi begini ya ceritanya teman-teman ya. Jadi udara yang banyak CO2 itu nanti masuk ke jantung ya. Nanti dari jantung ini udara yang banyak CO2-nya akan dialirkan ke paru. Nah, CO2 yang dialirkan ke paru nanti akan berpindah ke alveoli. Oksigen yang ada di alveoli akan berpindah ke pembuluh darah, lalu akan dikirimkan ke jantung, nanti dari jantung akan diedarkan ke seluruh tubuh. Teman-teman bisa melihat ya bahwa di dalam proses pernafasan itu ada kerjasama yang begitu indah antara nafas dan jantung. Maka teman-teman jika mengubah nafas itu sebenarnya teman-teman mengubah denyut jantung. Nanti teman-teman bisa buktikan misalnya ketika teman-teman melambatkan nafas maka denyut jantung akan cenderung melambat. Nah itu nanti manfaat dari zikir nafas jasadiyah. Ketika seseorang itu menyadari pernafasannya maka nafasnya melambat, maka denyut jantungnya akan lebih lambat, dan itu menunjukkan bahwa tubuh kita memasuki ruang-ruang atau dimensi relaksasi yang sangat bermanfaat. Yaitu jadi ini teman-teman bisa membayangkan ya hubungan antara jantung dan paru kita. Nah, saya sudah sampaikan bahwa sel terkecil dari paru-paru adalah alveoli. Nah, alveoli itu gambarnya kira-kira kayak gini ya teman-teman ya. Ini alveoli, ini kalau paru-paru ini dipotong makin kecil, maka yang paling kecil bentuknya seperti ini. Namanya ini alveoli. Nah, alveoli ini kalau diperbesar seperti ini teman-teman. Ini ada pembuluh darah ya. Lalu di sini ada alveoli. Ini alveoli, lalu ini kapiler. Kapiler itu pembuluh darah terkecil ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa oksigen yang masuk ke paru yang banyak mengandung masuk ke jantung lalu dialirkan ke paru-paru adalah oksigen yang banyak mengandung adalah pembuluh darah yang banyak mengandung CO2 ya. Lalu oksigennya ada di dalam alveolus, di dalam paru. Nah, nanti oksigen akan masuk ke dalam pembuluh darah, CO2 akan masuk ke alveoli ya. Karbon dioksida yang awalnya dari pembuluh darah dia masuk ke alveoli,
alveoli yang mengandung oksigen, oksigennya akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Lalu nanti CO2 dikeluarkan lewat pernafasan kita, lalu CO2 atau oksigen akan dialirkan ke jantung, lalu nanti dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini prosesnya seperti ini gambarannya ya. Jadi itu terjadi di sel sangat kecil yang ukurannya mungkin mikrometer ya, milimikro bahkan mungkin ya, yang intinya sangat kecil lah, yang tentu tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kita. Ini sebuah proses di dalam triliunan sel di dalam paru-paru kita. Jadi paru-paru kita itu jumlah alveolenya miliaran atau sampai triliunan. Dan di dalamnya akan berlangsung dinamika biokimia seperti ini yang luar biasa. Ya nanti CO2 yang dari pembuluh darah akan diserap oleh alveolus atau alveoli, kalau banyak alveoli, kalau jamak ya. O2-nya akan dimasukkan ke dalam darah. Jadi ini proses masuk keluar ya. Jadi CO2-nya masuk ke alveoli, O2-nya masuk ke pembuluh darah. Lalu dari pembuluh darah karbon dioksida tadi O2 tadi atau oksigen tadi akan dibawa di dalam darah masuk ke dalam jantung, nanti dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, itu jadi nanti oksigen yang kita masukkan itu akan membawa pesan zikir ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Yaitu secara maknawi begitu. Ya. Nah, itulah proses biokimiawi dasar yang teman-teman sebaiknya pahami sebagai salah satu cara kita agar kita bisa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana proses-proses semacam ini adalah proses-proses yang kita tidak sadari. Kita ini kan hanya disuruh menyadari nafas gitu saja. Lalu ketika oksigen masuk, lalu oksigen itu lari kemana, datang kemana, lalu diserap apa, itu lalu oksigen ini akan masuk ke sel-sel mana, itu betul-betul kita itu di luar kendali kita, ya itu luar biasanya tubuh kita ya. Nah, baik itu saya kira teman-teman bisa pahami ya. Jadi teman-teman sudah memahami anatomi pernafasan. Lalu teman-teman juga sudah memahami tentang proses biokimiawi ya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pernafasan ya. Jadi pernafasan itu kan dibagi dua, inspirasi, ekspirasi atau inhalasi dan ekshalasi. Teman-teman saya kira paham ya. Jadi inspirasi atau inhalasi itu masuknya udara yang banyak membawa oksigen. Ekshalasi adalah keluarnya udara yang mengeluarkan karbon dioksida. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ketika udara masuk ya ke paru-paru, nanti paru-paru ini paling bagus kalau yang mengembang paru-paru bawah ini, karena paru-paru bawah ini adalah paru-paru yang paling banyak menyerap oksigen, itu paru-paru yang bagian bawah ini. Nanti akan bagus kalau waktu tarik nafas yang terdorong diafragma ya. Tadi teman-teman di video tadi sudah terlihat diafragma. Jadi diafragma itu, bentar ya. Nah ini diafragma ini ya. Nah ini diafragma ini. Nah yang nganu hijau. Nah jadi waktu orang tarik nafas diafragmanya turun. Makanya saya di dalam setiap pelatihan itu saya bilang tarik nafas perut maju. Jadi itu yang paling bagus ya. Nah, bukan tarik nafas bahu yang naik turun. Nah, kalau yang bahu naik turun ini nafasnya kurang bagus. Jadi kalau bernafas, terutama nanti waktu latihan dikir nafas jasadiyah, kita perhatikan hukum-hukum pernafasan semacam ini. Ya, itu waktu inhalasi ya. Jadi waktu inhalasi kita bisa bayangkan bahwa di dalam setiap gerakan itu kan melibatkan otot diafragma, melibatkan paru-paru, pleura, pleura itu pembungkus paru. Lalu melibatkan sering disebut kurung dada. Kurung dada itu terdiri dari tulang belakang, torak ini, yang jumlahnya ada 12 ya, dan tulang rusuknya. Itu kan mengembang, mengempis ya. Jadi kalau orang misalnya otot dadanya kaku, itu bisa jadi kalau bernafas jadi kurang nyaman ya. Ya, intinya teman-teman di gambar ini teman-teman bisa memahami
Inhalasi itu masuknya nafas, eksalasi keluarnya nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Ini betul-betul nanti jadi kalau kita nanti dalam kedepannya saya menggunakan istilah inhalasi dan eksalasi, teman-teman tidak bingung lagi ya. Jadi inhalasi itu nafas masuk yang seharusnya menggerakkan apa ini, menggerakkan diafragma ke bawah sehingga perut maju. Waktu eksalasi diafragmanya naik begini. Nah, diafragmanya naik begini. Nah, jadi perutnya mengempis. Nah, itu harusnya yang terjadi atau nafas perut atau ini jelasnya ya. Jadi kalau orang yang benar ya, nafas perut ini pernafasan perut, ini nafas yang baik. Jadi di tasawuf Indonesia kita itu nafasnya inhale-nya lewat hidung, exhale-nya lewat hidung ya. Jadi ini gambarnya kurang naik ya. Inhale hidung, exhale hidung. Inhalasinya lewat hidung, eksalasinya lewat hidung ya. Nah, teman-teman perhatikan, kalau orang nafas perut, waktu tarik nafas inhalasi, diafragma turun ke bawah, lowers. Ya, jadi diafragmanya turun, makanya perutnya mengembang. Coba perhatikan tadi ya, apa gambar tentang diafragma tadi yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Jadi waktu tarik nafas perutnya maju, waktu menghembuskan nafas perutnya mundur. Karena waktu inhalasi diafragmanya turun, waktu eksalasi diafragmanya naik. Nah, diafragma itu otot tadi yang sudah saya jelaskan. Makanya teman-teman harus pahami itu biar buat apa sih gitu. Nanti teman-teman akan paham bahwa ketika seseorang itu nafasnya diafragma, maka rongga dada ini akan menjadi meluas teman-teman. Ini ya, ini perhatikan. Ini diafragma ini. Ini diafragma. Ya. Kalau orang nafas perut, tarik nafas, lalu diafragmanya turun ke bawah, maka rongga di sini akan semakin melebar. Nanti akan memberi ruang kepada jantung cukup, memberi ruang kepada paru-paru, sehingga rasanya nyaman. Nah itu kalau apa seseorang bernafas dengan nafas perut seperti itu, maka terjadi lapangnya rongga dada yang disebut dalam doa Nabi Musa itu, Robis rohli sodri wayasirli amri. Jadi kalau kita ini lapang dada, maka urusannya akan dimudahkan. Dan lapang dada itu bisa dimaknani secara secara anatomis dan bisa dimaknani secara psikologis. Jadi kalau kita ingin melapangkan dada, nafasnya perut. Jadi nafas maka diafragmanya akan turun, hembuskan nafas, diafragmanya akan naik. Nah, waktu diafragmanya turun seperti ini, maka rongga dada ini akan menjadi lapang. Itu yang disebut Robis Rohli Sodri. Nah itu atau la alam nasroh laka sodrok. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Baru wawaldokna angka wizrok aku angkat beban-beban hidupmu. Ya itu. Jadi salah satu ikhtiar agar apa beban-beban hidup kita itu diangkat. Salah satu ikhtiar biar agar apa rasa ketidaknyamanan yang di dalam hati kita itu bisa dirilis, itu salah satunya lapang dada. Dan lapang dada itu bisa diikhtiari dengan nafas perut seperti ini. Maka di tasawuf Indonesia kita menggunakan nafasnya itu nafas perut. Ya gitu ya. Ini saya mohon untuk dipahami. Saya tentu tidak bisa menuntut teman-teman untuk memahami secara detail ya. Tetapi saya berharap betul ketika nanti teman-teman mempraktekkan, terutama waktu nanti kita akan latihan zikir nafas jasadiyah. Jadi zikir nafas jasadiyah itu kan ada 3 level ya. Zikir nafas jasadiyah level 1 menyadari keluar masuknya nafas. Jadi nanti fokusnya di hidung ya, fokusnya di sini. Ya, fokusnya di sini. Zikir nafas jasadiyah level 1. Zikir nafas jasadiyah level 2 menyadari gerakan ini, yaitu menyadari gerakan rongga dada dan rongga perut. Jadi menyadari alirannya, menyadari aliran darah. Lalu nanti ada zikir nafas jasadiyah level 3, yaitu menyadari jeda antar nafas. Itu nanti akan sangat membantu kita untuk memahami keheningan, memahami secara intelektual, bukan merasakan keheningan ya. Kita bisa apa ngintip keheningan itu seperti apa, itu
melalui kesadaran kita terhadap jeda antar nafas itu. Ya. Jadi nanti latihan teman-teman ya. Jadi latihannya itu tarik nafas perutnya maju, ya, lalu hembuskan nafas perutnya mundur. Itu namanya nafas diafragma ya, nafas diafragma. Ya, mungkin sudah ada tutorialnya di channel Tasawuf Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat di playlist ngaji napas ya. Di situ sudah ada latihan, saya kira latihan nafas perut itu yang benar bagaimana. Ya, itu nanti teman-teman sudah bisa lihat ya. Nah, nanti ke depan di dalam beberapa pertemuan saya akan membahas ini, masalah-masalah disfungsi pernafasan. Mengapa hal ini penting ya teman-teman? Jadi saya seperti saya sampaikan di awal ya, bahwa napas itu adalah wadahnya zikir. Sehingga membenarkan nafas itu seperti kita menyiapkan makna-makna zikir agar tertampung. Jadi kan wadah itu kan menampung. Jadi kalau teman-teman eh, bisa menyiapkan cara atau bisa berlatih cara bernafas dengan benar, maka akan membantu teman-teman nanti untuk menghayati zikir. Dengan napas yang benar, maka teman-teman akan merasakan kenikmatan di dalam berzikir. Nanti kita akan latihan itu ya. Eh, File ini bisa didapatkan jika teman-teman nanti bisa menghubungi Tasawuf Indonesia ya. Nanti file ini akan kita bagikan. Kalau teman-teman ingin memilikinya nanti bisa menghubungi admin Tasawuf Indonesia. Nanti kita akan membahasnya ya. Ada sekitar 14 file ya. Nanti kita akan jelaskan tentang mesin pernafasannya. Nanti HB itu bagaimana, hemoglobin ya. Apa pentingnya? Nah, lalu apa pentingnya karbon dioksida? Jadi karbon dioksida itu sering kita anggap sebagai hal yang tidak penting ya. Padahal CO2 itu bukan sekadar sampah. CO2 memiliki peran vital di dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Itu nanti kita akan jelaskan mengapa harus tahan nafas, ya, mengapa ada tahan nafas. Kalau tahan nafas kosong manfaatnya apa? Tahan nafas penuh manfaatnya apa? Dengan memahami anatomi fisiologi ini, maka nanti latihan-latihan di dalam pernafasan bisa kita pahami. Bisa kita pahami maksudnya sehingga kita menjadi lebih yakin ketika kita melakukan riyadhah atau melakukan latihannya. Ya sekali lagi kita akan memahami tentang anatomi fisiologi nafas karena nafas sesungguhnya adalah wadah zikir. Ya saya kira demikian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjutkan di konten yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.